Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami melihat dari awal dari tingkat PPK sampai di tingkat Bawaslu provinsi, Kang Budi selalu mengawal perjuangan dalam mengembalikan suara kita, mungkin ya, mengembalikan kursi kita yang telah hilang gitu. Jadi kami PKS Kabupaten Bekasi mengikuti tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam menyiapkan saksi untuk kegiatan pencoblosan di hari H. Jadi saksi kami kebetulan di sini di kasus yang sedang kita permasalahkan adalah di Desa Jatimulya. Ada 233 TPS, saksi kita 100% ada. Nah, yang kami lakukan adalah ketika saksi itu sudah bersaksi, kegiatan pemilu sudah dilaksanakan, C1 itu sudah ada di tangan kami. Kemudian kami input sehingga kami memiliki data pembanding. Gitu. Data pembanding ini penting karena akan dipakai untuk rekapitulasi di tahapan pemilu yang berjenjang itu. Nah, pada saat rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan, C1 itu kan dikumpulkan menjadi DAA1 atau rekap C1 per desa. Begitu. Kami ada kejanggalan saksi PKS di Desa Jatimulya, kemudian di PPK Tambun Selatan itu tidak segera mendapatkan print out DAA1 Desa Jatimulya. Nah, di Kecamatan Tambun Selatan itu ada 10 desa. 9 desa itu begitu selesai rekapitulasi, segera di-print, diberikan ke saksi dan kemudian ditandatangani. Tapi perlakuan untuk Jatimulya ini beda. Sudah cukup lama direkapitulasi tapi form DAA1 itu tidak kunjung diberikan, kurang lebih begitu. Bahkan kami mendapatkannya di detik-detik akhir menjelang rekapitulasi di tingkat PPK Tambun Selatan. Nah, ketika kami mendapatkan form DAA1, kami cocokkan dengan data kami internal, rekap C1 yang sudah berjalan sebelumnya, ternyata ada selisih suara yang luar biasa yang terjadi di suara DPR RI untuk Partai Nasdem, di mana selisihnya sekitar 6.000 suara. Nah, kami hitung ini 6.000 suara Nasdem itu karena di Jabar 7 ini kan Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Nah, kalau kita simulasikan secara perolehan kursi, maka 6.000 tambahan suara untuk Partai Nasdem ini bisa mempengaruhi perolehan kursi gitu. Kalau perolehannya Partai Nasdem itu seperti rekap C1 yaitu sekitar 1.400 di Desa Jatimulya, maka perolehan kursi ke-10 untuk DPR RI adalah jatahnya PKS gitu. Tapi karena kursi terakhir betul. Kebetulan kalau calegnya Pak Dr. Sadudin. Nah, ketika ada penggelembungan atau ada selisih penambahan suara di Partai Nasdem, maka akan bergeser kepada Partai Nasdem. Jadi kami hadir dalam persidangan kali ini, kemudian memberikan keberatan di semua tahapan. Di PPK tidak diladeni dengan baik, di KPUD tidak diladeni dengan baik, kemudian di KPU Provinsi juga demikian. Karenanya kami menggunakan jalur hukum mengadu ke Bawaslu Jawa Barat. Alhamdulillah keputusannya pada malam hari ini Bawaslu Jawa Barat mengabulkan permohonan dari PKS bahwa pihak-pihak terlapor dalam hal ini KPUD Kabupaten Bekasi beserta jajarannya sampai tingkat PPK terbukti bersalah secara prosedur, sehingga kita akan melakukan langkah ini selanjutnya. Mudah-mudahan berkas yang kami terima hari ini bisa dipakai sebagai dokumen penting untuk rekapitulasi di KPU Nasional, sehingga kursi yang seharusnya memang jatah PKS kembali menjadi milik PKS. Jadi nanti perjuangan itu di tingkat nasional, perjuangannya di tingkat apakah di KPU saja atau sampai ke MK atau bagaimana? Ya, inginnya kami berkas ini bisa disampaikan ke rekap di tingkat KPU nasional gitu, sehingga tidak melalui MK, kemudian suaranya bisa dikembalikan seperti rekap C1 yang sebenarnya gitu. Suaranya PKS ajak seperti itu, suaranya Nasdem dan suaranya partai-partai yang lain tidak usah ditambah-tambahin gitulah. Kalau memang di situ juga ternyata tidak terjadi, maka ya jalan terakhir kita akan lanjutkan sampai ke MK. MK punya kewenangan untuk membongkar kotak suara, membetulkan yang salah dan seterusnya, sehingga keputusannya bisa berakhir mengikat untuk semua partai politik dan penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih Mas Budi. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.